Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Ibu guru sekalian dan teman-teman saya yang menyaksikan video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Audiburus Tumorang dari kelas 12 IPA 3 SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Di sini saya akan menjelaskan cerita sejarah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memperdalam sejarah bahasa Indonesia, ada baiknya kita mengerti apa pengertian dari bahasa. Pengertian bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usulnya masing-masing. Nah, begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu. Selanjutnya kita lanjut ke latar belakang perumusan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya sebagai bahasa nasional yang tercantum dalam UUD 1945 pada pasal yang ke-36. Lalu kita lanjut ke asal-usul peresmian bahasa Indonesia. Dari rumusan Sumpah Pemuda poin yang ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari situ aja bisa kita simpulkan kalau bahasa Indonesia telah diresmikan dan diakui secara luas oleh masyarakat sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Baru kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya sebagai bahasa nasional yang tercantum dalam UUD 1945 pasal yang ke-36. Mengenai penjelasan lebih detailnya, sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit di Palembang, Brangka tahun 683 Masehi, kemudian Kota Kapur di Bangka Barat, Brangka tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi di Jambi Brangka tahun 688 Masehi. Kemudian kita lanjut ke faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Lalu yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Jadi maksudnya tidak dikenal tingkatan bahasa itu seperti kayak itu kan adalah dalam kurung kan bahasa kasar dan bahasa halus. Itu seperti sama, jadi kayak nggak ada tingkatan, jadi sama datar, jadi kayak nggak ada tingkatan bahasanya. Terus yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Lalu yang kelima, digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Ini banyak digunakan untuk buku pelajaran agama Buddha. Lalu sebagai bahasa perhubungan, digunakan oleh antar suku di Nusantara. Kemudian bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara sejalan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Lalu kemudian yang ketujuh, sebagai bahasa perdagangan. Perkembangan bahasa Melayu yang pesat ke antar pulau, antar suku, antar bangsa, membuat bahasa ini juga berkembang di wilayah pedagang. Lalu kemudian yang kedelapan, bahasa resmi kerajaan. Kerajaan Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam kesehariannya.
dan digunakan untuk bahasa antar kerajaan di Nusantara. Jadi digunakan sebagai bahasa zaman dahulu kan, bahasa Melayu digunakan oleh kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Lalu kita lanjut ke penyempurnaan ejaan. Ejaan-ejaan untuk bahasa Melayu atau Indonesia mengalami beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Malmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-cirinya bisa kita lihat sebagai berikut. Udah saya paparkan sebagai berikut ya di layar ini. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu ini juga sudah saya paparkan. Yang pertama, huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Lalu yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentok ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakjat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Lalu yang keempat, awalan di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata yang mendampinginya. Lalu kemudian ejaan pembaruan. Nah, jadi ejaan pembaruan ini dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh siapa ini? Prijono dan E. Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Namun sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Lalu kemudian ejaan Melindo. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya diurungkanlah peresmian ejaan ini. Lalu kita lanjut ke ejaan yang disempurnakan. Sebelum ejaan yang disempurnakan, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang menjadi Pusat Bahasa ya. Pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru yaitu ejaan LBK untuk menggantikan ejaan Melindo. Kemudian diresmikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan 2 bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dibakukan. Nah, berikut sudah saya suguhkan tabelnya bagaimana perubahannya. Contohnya dari TJ ke CH kemudian menjadi C dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 lalu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Tidak terdapat banyak perbedaan antara EYD dan EBI. Pada EBI terdapat penambahan satu huruf diftong, yaitu huruf EI. Sehingga huruf diftong dalam bahasa Indonesia menjadi 4 huruf yakni AI, EI, AU, dan OI. Selain itu terdapat juga penambahan aturan pada penggunaan huruf tebal dan huruf kapital. Nah, sekian itulah informasi sejarah bahasa Indonesia yang bisa kita teladani. Sudah sepatutnya juga kita bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia kita di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sebelum ini berakhir, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.